Perusahaan selalu mencari cara baru untuk menarik dan menjual kepada pelanggan. Sekarang mereka tengah memfokuskan perhatian pada dashboard mobil Anda. Pengemudi Amerika rata-rata menghabiskan 51 menit per hari di dalam mobil, menciptakan peluang lain untuk mencapai audiens yang terikat. Setelah televisi, komputer, dan ponsel, dashboard mobil mulai muncul sebagai layar keempat. Untuk menarik perhatian konsumen, peluang melimpah. Dokter lokal, restoran, dan layanan lainnya dapat menargetkan iklan berdasarkan rute berkendaraan biasa. Pengemudi dapat memesan dan membayar kopi atau bensin melalui layar dashboard mereka. Perusahaan asuransi yang memantau pola pengemudi dapat menawarkan tarif lebih rendah kepada pengemudi yang berhati-hati. Produsen mobil itu sendiri dapat menggunakan data yang dihasilkan oleh sensor mobil untuk mengidentifikasi suku cadang yang perlu diganti dan menawarkan kupon dan penawaran untuk layanan perbaikan. Menurut konsultan McKinsey & Co., produk dan layanan berbasis dashboard dapat menghasilkan pendapatan baru hingga 750 miliar dolar pada tahun 2030. Produsen mobil mengandalkan apa yang ditampilkan dashboard mobil untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Google dari Alphabet dan Apple sangat ingin menggunakan layar dashboard sebagai platform lain untuk aplikasi dan layar mereka. Pertempuran besar kini sedang berlangsung antara produsen mobil dan perusahaan teknologi besar untuk mengendalikan tampilan dashboard. Saat ini, produsen mobil berada dalam kekurangan. Model mobil baru dirancang beberapa tahun ke depan, dan pemilik mobil cenderung mempertahankan mobil mereka lebih lama daripada ponsel pintar mereka. Tampilan mobil yang lebih lama tidak dirancang untuk diperbarui seperti ponsel pintar. Google dan Apple mengembangkan perangkat lunak khusus untuk sistem tampilan mobil yang disebut Android Auto dan CarPlay, yang menampilkan aplikasi dari ponsel pintar. Pada layar tampilan kendaraan menggunakan ikon-ikon besar dan kontrol suara untuk membantu pengemudi tetap fokus pada jalan dan tangan pada kemudi. Beberapa produsen mobil seperti Chevrolet, Toyota, dan Volvo membuat tampilan dashboard mereka kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Seri mobil listrik Volkswagen yang bernama ID akan menjadi kendaraan pertama perusahaan menggunakan sistem dashboard mereka. Ford juga sedang mengembangkan sistem dashboard mereka sendiri. Tetapi mereka akan menggunakan penggunaan memproyeksikan beberapa aplikasi ponsel pintar mereka ke layar mobil. Layar keempat ini datang dengan tantangan sendiri. Salah satunya adalah potensi mengalihkan perhatian pengemudi yang tetap perlu menjaga mata pada jalan dan tangan pada saat mengemudi mobil bergerak. Google baru-baru ini menciptakan versi baru sistem operasi Android-nya. Android otomotif yang disesuaikan untuk dashboard kendaraan yang tidak membutuhkan input dari ponsel pintar. Produsen mobil seperti Ford and Daimler AG percaya bahwa mereka akan lebih baik dengan mengembangkan aplikasi dashboard dan perangkat lunak sistem mereka sendiri. Volkswagen AG ingin mempertahankan kendali atas banyak data konsumen yang dihasilkan oleh elektronik terpasang di kendaraan mereka dan telah mengembangkan sistem operasi mobilnya sendiri atau VWOS dan toko daring aplikasi dan layanan yang berjalan di iCloud. Pengenalan suara mungkin tidak berfungsi dengan baik bagi pengemudi yang melaju dengan kecepatan 70 mph di jalan raya, bersaing dengan angin dan kebisingan jalan serta mencari sinyal yang mungkin hilang dan muncul. Layar keempat juga menimbulkan tantangan perlindungan privasi karena perangkat lunaknya mampu mengumpulkan sejumlah besar data pribadi dari mobil dan pengemudi. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi produsen mobil Eropa yang memiliki standar perlindungan data yang lebih ketat daripada Amerika Serikat. Baik, Volkswagen menolak permintaan Google untuk mengakses data tentang tingkat bahan bakar mobil agar Android dapat menentukan kebutuhan bensin dan memberikan petunjuk arah ke stasiun layanan. Google juga telah meminta BMW apakah sensor bisa dipasang di kursi penumpang untuk menentukan berat penumpang yang akan menunjukkan apakah penumpang tersebut dewasa atau anak-anak. Juru bicara Google mengatakan bahwa kebijakan pengumpulan data perusahaan ini mensyaratkan persetujuan pengemudi sebelum mengakses informasi apapun.